Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul muallif rahimahullahu taala, falladzi maka adapun perkara, falladzi maka adapun perkara, paling pojok ya, baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, baris 12 dari atas paling pojok ya. Falladzi yajibu ma'rifatuhu alat tafsili, falladzi maka bermula perkara, yajibu yang wajib, ma'rifatuhu mengetahuinya, alat tafsili atas terperinci, alat tafsili atas terperinci. Dan berikutnya jamaah sekalian, yang wajib untuk diketahui oleh muslim mukallaf, kita kaum muslimin, selain mengetahui sifat-sifat Allah secara ijmal, secara menyeluruh atau secara global, secara umum, sekarang juga diwajibkan bagi kita untuk mengenal Allah secara terperinci. Jadi sudut-sudut kecil-kecil atau perincian mengenal Allah Ta'ala secara terperinci. Tidak hanya cukup mengenal Allah ya Tuhan, tidak cukup, tetapi kita wajib mengenal Allah secara terperinci. Bagaimana cara mengenal Allah? Jangan sembarangan kita, tanpa panduan bahaya. Maka diajarkan oleh kita punya imam namanya Al-Imam Asy'ari ya, Al-Asy'ariyah, kaumnya namanya Asy'ariyah, imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau mau mengenal Allah secara terperinci, yang merupakan kewajiban, yaitu wahidatun, wal falladzi yajibu ma'rifatuhu wahidatun satu. Mengenal Allah yang pertama adalah nafsiyatun, mengenal sifat nafsiyah. Wahidatun yaitu satu, nafsiyatun sifat nafsiyah. Wahia dan adapun sifat nafsiyah al-wujudu, yaitu sifat wujud yang kita kenal dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Ini wajib nih Pak, menghafal dan mengenal bagian-bagiannya. Adapun wujud itu bagian sifat pertama, namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah diartikan secara hukum tauhid ya, ilmu tauhid adalah sifatun subutatun, yaitu sifat yang menetapkan. Jadi harus tetap dia harus ada, namanya sifat wujud. Jadi wujud itu kudu ada, kudu subut, kudu tetap ya. Kalau tidak tetap, tidak wujud ya, maka mustahil namanya. Maka dikatakan sifat wujud, sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Sifat nafsiyah, sifat wujud, dan itu cuma satu, wahidatun nafsiyatun, satu sifat nafsiyah, wahia adapun dia adalah sifat wujud. Dikatakan sifat wujud, sifat nafsiyah adalah la tadullu
ala maknan zaidin ala zati, yaitu sifat yang tidak perlu tambahan arti lagi, tidak perlu ada tambahan makna lagi, arti lagi, ala zati, atas zatnya. Orang udah paham Pak, kalau disebut Allah itu bersifat wujud, udah nggak perlu ditambahin lagi keterangan berikutnya, cukup mengatakan Allah wajib ada. Itu sebenarnya secara sederhana dan terang benderang udah jelas. Sebab kalau Allah tidak dikatakan wujubul wujud, wajib adanya, terus bagaimana ini alam semesta? Kan pasti ada yang pasti ada yang mewujudkan, pasti ada penciptanya. Siapa yang bikin ini semua? Bikin gunung, bikin laut, bikin air, bikin hujan. Itu siapa yang membikin? Tentu adalah wujubul wujud. Harus ada. Masa yang bikin nggak ada? Kan nggak mungkin. Maka dia disebut sifat la tadullu ala ma'nan zaid. Tidak perlu ada petunjuk atas arti tambahan, nggak perlu diterangin lagi gitu maksudnya. Udah pasti adalah wujubul wujud, udah pasti adanya Allah. Kalau nggak disebut apa sebabnya Allah ada, ya itu udah nggak perlu ditanya karena ketetapannya udah pasti ada. Kalau memang nggak ada, terus alam semesta ini siapa yang bikin? Itu namanya sifatun subutatun, sifat tetap udah. Adanya satu, hanya satu, yaitu sifat wujud. Wa khamsatun salbiyatun, dan 5 sifat salbiyah. 5 sifat salbiyah. Wa iya, dan adapun sifat salbiyah yang 5 itu adalah al-qudum, yaitu kidam. Ya, dahulu, wal baqa'u, dan kekal, wal mukhalafatu lil hawadisi, dan berbeda dengan makhluk, wal mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, wal qiyamu bin nafsi, dan berdiri sendiri, wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah. Ya, wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lagi punya sifat yang 5 sifat salbiyah. Selain nafsiyah, dia punya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Yaitu sifat yang meniadakan. Sifat yang meniadakan. Kalau tadi sifat yang menetapkan, kemudian kalau salbiyah sifat yang meniadakan. Artinya meniadakan kepada selain Allah, itu namanya salbiyah. Ya, contohnya al-qidam. Allah itu bersifat dahulu, maka tidak ada yang mendahului Allah. Itu yang dahulu ya Allah. Enggak ada yang mendahului, itulah namanya sifat salbiyah, Pak. Meniadakan yang mendahului Allah. Kemudian yang kedua masih sifat salbiyah, yaitu sifat baqo, kekal. Berarti selain Allah tidak ada yang kekal. Itu salbiyah namanya. Meniadakan ya yang tidak kekal. Adanya baqo namanya. Jadi kalau ada orang bilang itu mah kagak mati-mati, kagak bakalan mati dah, itu salah. Karena ada sifat Allah yang namanya salbiyah. Ini barang awet ya. Barang awet belum tentu abadi ya. Kita bilang ini barang awet. Barangnya awet, ada rusaknya enggak? Ada. Karena ada sifat salbiyah. Itu yang bikin kagak awet ya Allah sendiri. Enggak bisa awet ya, ntar juga ada masanya. Itu yang bikin siapa? Allah. Karena Allah mempertahankan namanya sifat salbiyah, sifat meniadakan kekekalan selain Allah. Hatta alam semesta ini besok juga nggak ada semua. Hatta matahari juga nggak ada.
hatta bulan, sehingga bulan dan matahari pun nanti tidak kekal dia. Itu ada sifat salbiyahnya Allah, namanya baqo. Yang kedua al-mukhalafah lil hawadisi, bahwa Allah punya sifat salbiyah itu beda dengan makhluk. Artinya berarti nggak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, berarti kalau ada mukhalafah lil hawadisi, maka apapun mau dijadikan Tuhan batal tuh Pak. Apapun mau dijadikan Tuhan batal karena ada sifat pertahanan Allah namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat meniadakan selain Allah. Apa yang cara bagaimana Allah untuk mempertahankan dirinya, itu ada sifat qidam. Bagaimana Allah cara mempertahankan diri? Ada baqo, ada mukhalafah lil. Sebab kalau nggak ada qidam, nggak ada baqo, nggak ada mukhalafah aja, hilang satu sifat qidam aja batal tuh akidah. Ya, maka akidah 20 ini penting tuh Pak. Sampai kita nggak tahu, berarti kita belum kenal Allah. Sampai di sini kita bilang Allah itu baqo, berarti dia kekal, tidak ada akhirnya. Ini kan disebutkan pengertian qidam itu adalah dahulu tanpa permulaan. Kalau baqo kekal tanpa penghabis, itu maknanya begitu Pak. Sebab ada orang baqo, ya, ada disebut orang baqo, tapi ada habisnya. Ada orang disebut qidam, tapi ada permulaannya. Bapak tahu berapa umur Fir'aun? Fir'aun umurnya 300-400 tahun. Tapi segitu panjang umurnya kan, tapi ada habisnya, ya 400 tahun itu. Jadi Allah itu kita dimaknai qidamnya adalah tanpa permulaan. Jadi dia dahulu tapi tanpa permulaan. Dia kekal tanpa penghabisan. Wal mukhalafah lil hawadisi, ya, berbeda dengan wal qiyamu bi nafsihi, dan berdiri pada diri sendiri. Artinya tidak tidak istiraq, tidak memerlukan sekutu atau bantuan. Wal wahdaniyah, dan sifat wahdaniyah, Maha Esa. Berarti nggak ada dua, nggak ada tiga tuh Pak. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Wasab'u sifatin ma'ani, wasab'u sifatin ma'ani, dan kemudian wasab'un sifatum ma'ani, dan 7 sifat-sifat ma'ani. Wahia al-qudratu, bermula sifat ma'ani qudrah, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu disebut sifat ma'ani. Sedangkan sifat ma'ani itu pengertiannya adalah sifat sifat tadullu ala ma'nan zaidin ala zati. Yaitu sifat yang membutuhkan pengertian lain, membutuhkan makna lain, keterangan yang lain. Kalau tadi kebalikannya sifat wujud nafsiyah. Kalau sifat nafsiyah tidak perlu ada keterangan lain. Kalau kita bilang Allah ada, itu harus diterima. Kenapa? Sebab nggak mungkin kalau sampai Tuhan kagak ada, Allah kagak ada, tuh yang bikin siapa ini? Maka dia nggak perlu dijelaskan dengan keterangan yang lain. Tapi yang ke sifat ma'ani ini bermakna ini sifat perlu ada keterangan lain, seperti sifat al-qudrah, wal iradah, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini nanti ada perlu namanya sifat ta'alluq, berhubungan dengan makna yang lain, seperti sifat qudrahnya Allah, bahwa manusia juga diberikan al-qudrah juga. Jadi selain Allah berkuasa, manusia juga diberikan kekuasaan juga oleh Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum
kecuali hatta sehingga kaum itu merubah sendiri. Berarti kita bisa diberikan kekuatan untuk merubah nasib, ya, merubah nasib. Tapi perubahan yang kita lakukan tidak signifikan. Signifikan itu tidak mendukung, tidak terlalu besar kita bisa merubah. Dikit doang, ya dikit. Kalau kita punya hidung kurang mancung, paling banter kita tarik-tarik aja dikit. Betul kan? Nggak bisa kita membuat hidung mancung terus kita bikin sampai mancung lebih panjang lagi, nggak bisa. Itu udah ketetapan Allah. Bisa berubah, yaitu mungkin sedikit kita tarik-tarik. Itu juga lagi masa perkembangan. Kalau udah kayak begini nih udah nggak bisa, Pak. Ya segitunya kan. Oh, bisa dirubah, yaitu dengan operasi. Nah, operasi nggak sama kalau berarti kalau operasi udah nggak sama, ya udah beda itu mah, udah bukan merubah lagi itu mah, ya artinya bukan merubah secara al-qadar, bukan, ya itu udah merusak namanya, ya. Nah, hakikatnya kita bisa cuman sedikit peluangnya untuk berubah, tapi dikasih sama Allah. Dengan adanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itulah sifat-sifat makna, sifat ma'ani. Ya. Kemudian yaitu berikutnya sifat wasabun sifatu ma'nawiyah. Dan yang ketujuh sifat yang berikutnya adalah 7 sifat ma'nawiyah. Agak sama, mirip, cuman dia ada keterangan, dia sama keterangannya yaitu sifat yang membutuhkan terhadap penjelasan lain atau keterangan lain sehingga kita bisa paham ini sifat dengan keterangan yang lain. Wa hiya dan akun sifat maknanya kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakal liman hayyan. Itu yang kita hafalin tuh Pak. Itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Lalu munazzahun an kulli naqsin, makna la ilaha illallah itu mengandung arti adalah munazzahun, Allah itu bersih, suci, an kulli naqsin dari tiap-tiap kekurangan. Kalau kita bilang la ilaha illallah itu salah satu maknanya Allah itu suci, bersih dari segala kekurangan. Wan naqsu alaihi ta'ala, dan sedangkan kekurangan alaihi ta'ala atas Allah ta'ala muhalun, yaitu mustahil. Mustahil Allah punya kekurangan. Li'annan naqiso, karena sesungguhnya orang yang kurang, ya, itu muftakirun, dia membutuhkan, ila mayyukallimuhu, yaitu kepada orang yang hendak ia bicara, hendak kepada orang yang akan dia ajak bicara. Orang yang kurang itu sekiranya pasti membutuhkan untuk dilengkapi, ya, untuk dilengkapi. Bidab innaqo isi, dengan menolak segala kekurangan-kekurangan anhu darinya. Sebab orang yang kekurangan itu pasti mengharapkan, membutuhkan agar kekurangannya itu ditutupi, agar kekurangannya dicukupin. Maka itu mustahil. Wahaka dan wahukia, dan dihikayatkan, anna Asiyata, sesungguhnya Asiyah binti Mazahim ini adalah permaisurinya Fir'aun, namanya Asiyah binti Mazahim. Qalat, berkata si Asiyah, li Fir'auna, kepada Fir'aun, uridu minka al-lahba, saya ingin minka dengan kamu al-lahba, bermain. Jadi Asiyah binti Mazahim nantangin Fir'aun, yuk kita bikin permainan. Ya, ayo, ini kan lagi Agustusan nih, sama Fir'aun dia ngomong, ayo kita berlomba. Ya, si Asiyah permaisuri ngajak
Raja Fir'aun untuk berlomba. Waman golaba, dan siapa orang yang menang. Waman golaba, dan siapa orang yang kalah, ya. Waman golaba, dan siapa orang yang kalah, khorroja, maka harus keluar ia uryanan telanjang, ila babil qasri, sampai ke gerbang pintu kerajaan. Yuk kita lomba nih, kata Asiyah sama Fir'aun. Dia ngomong, kita bikin permainan, ntar yang kalah dia kudu keluar telanjang sampai gerbang istana. Ya, dia pikir yang ngajak perempuan Fir'aun berani aja. Ya, dia memenuhi tantangan dari Asiyah. Fajabaha, maka memenuhi Fir'aun akan Asiyah. Fajabaha, maka memenuhi Fir'aun akan Asiyah ila zalika, kepada permainan tersebut, lomba tersebut. Fagolabathu, maka mengalahkan. Fagolabathu, maka mengalahkan Asiyah kepada Fir'aun. Ternyata yang kalah dalam hal permainan itu, perlombaan, Fir'aun yang kalah. Ya, salah si Fir'aun, dikata perempuan nih. Perempuan mah gampang dikalahin. Padahal resikonya yang kalah keluar telanjang. Gampang perempuan ini. Fir'aun begitu. Ternyata yang menang permaisurinya, istrinya Asiyah itu. Lalu dia bilang, ufi bil ahdi, tunaikanlah olehmu bil ahdi, akan janji. Wakhrij, dan keluar engkau uryanan, dengan telanjang. Faqala, maka berkata Fir'aun, isfahi anni, isfahi, ayo kita berdamai. Dia bilang, jangan dah, gue malu, raja keluar sampai gerbang istana telanjang. Fir'aun baru sadar dia, waduh, jangan dah, kita damai saja. Isfahi anni, berdamailah engkau, anni, kepada aku, walaki, dan bagi kamu akan mendapatkan khazainatun lu'lu, segudang intan, segudang permata. Akan bagi kamu nanti akan dibagi segudang permata. Faqalat, maka berkata Asiyah, in kunta ilahan, andai apabila engkau ini adalah Tuhan. Kan dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau emang kamu Tuhan, fa'aufu bil bisyarti, maka tunaikanlah dengan syaratnya. Syarat jadi Tuhan apa? Fa innal wafa'a, maka sesungguhnya menunaikan bil ahdi, dengan janji. Fa innal wafa'a, maka sesungguhnya menunaikan bil ahdi, dengan janji, min syartil ilahiyati, adalah setengah daripada syarat Tuhan. Padahal syaratnya Tuhan itu harus memenuhi janji. Kan Tuhan mah nggak boleh ingkar, Pak. Maka dikatakan Allah serba bisa, serba mampu. Tapi ada satu yang Allah nggak bisa. Apa yang Allah nggak bisa? Katanya Allah serba bisa, yaitu Allah nggak bisa kalau nggak menunaikan janji. Itu satu yang Allah nggak bisa. Artinya pasti Allah menunaikan janji. Maka kan itu menjadi syarat. Bahwa syaratnya Tuhan adalah dia harus menunaikan janji, kata Asiyah binti Mazahib. Fatajarroda min siyabih, lalu si Fir'aun melepaskan pakaiannya. Tajarrud, dia lepasin semua. Min siyabihi, dari pakaiannya. Falamma ra'athul jawariyah, maka tak kala melihat Asiyah si permaisuri akan Fir'aun al-jawariyah, akan barang-barang jelek. Ya telanjang kan kelihatan itunya, Pak. Kelihatan apanya, Pak? Monasnya. Asiyah kaget. Wah. Ya, dia emang seumur-umur nggak pernah lihat tuh, Pak. Seumur-umur nggak pernah ngelihat. Maka kata Asiyah, Tuhan ada gituannya jelek amat begitu. Itu gituan jelek nggak, Pak? Monas jelek nggak? Jelek, Pak.
Emang lu kira bagus gitu? Jelek. Makanya orang Arab bilang sau'atain. Ada dua dalam tubuh kita yang jelek, kudu ditutupin karena dia barang jelek. Yang pertama kubul, yang kedua dubur. Yaitu Monas sama Bol. Itu sau'atain namanya, barang jelek. Makanya Asia begitu ngeliat Fir'aun, dia kan kalau lagi pakai baju agak ganteng kan. Begitu ditelanjangin ada gituannya, kaget dia. Ya, kafaronna, lalu dia ingkar. Wah, kagak jadi dah jadiin Tuhan. Masa Tuhan jelek ada gituannya? Gitu. Jadi berarti kekurangan tuh. Ya masa Fir'aun punya Tuhan punya burung, burungnya jelek lagi. Gitu. Itu gituan jelek tuh, Pak. Makanya orang Arab bilang sau'atain. Kenapa mesti ditutup? Karena itu barang dua jelek. Ya, kaget itu Asyah binti Mazahim. Masa iya Tuhan begini jelek banget? Ada barangnya. Ya, kafiron nabih, lalu ingkarlah, ya. Ingkarlah, kafirlah si Asyah kepada Fir'aun likubhi suratihi, karena jeleknya bentuk itunya tuh, bentuknya Fir'aun, burungnya Fir'aun. Wa amana billah, dan beriman Asyah billahi kepada Allah Ta'ala. Ya, itulah berarti Tuhan atau yang disembah itu mesti munazzah an kulli naqsin. Enggak boleh ada kurangnya. Lah kalau Tuhan punya burung gitu, itu burung jelek, barang jelek itu. Nah, masa Tuhan ada gituannya jelek? Nah, enggak boleh dong Tuhan. Berarti syarat ilahiyahnya hilang. Nah, begitu dia ngelihat, barulah dia kufuri ketuhanan Fir'aun oleh Asyah binti Mazahim. Enggak jadi dah, laki gua enggak bisa jadi Tuhan begini mah. Tuhan mah kan bagus semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa ada gituan? Itu jelek banget. Maka batalah ketuhanannya si Fir'aun. Lalu setelah itu berimanlah Asyah, istrinya Fir'aun, kepada Allah Ta'ala. Wa kanat Asyatun, dan adapun Asyah, tu'radu alaihinna al-Islam, telah menolak dia, alaihinna, atas mereka, al-Islam, akan Islam. Padahal sebelumnya Asyah itu enggak mau sama Islam dia. Enggak, apaan tuh agama Islam? Dia enggak senang. Dia senang ngikutin Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi begitu ngelihat burungnya Fir'aun, berubah tuh dia. Ya. Maka akhirnya dia menerima Islam qablu. Jadi tu'radu alaihinnal Islam qabla zalika, ya. Tu'radu alaihinna Islam qabla zalika. Padahal sebelumnya Asyah binti Mazahim itu menolak agama Islam sebelum itu, fala yakbilanna, maka tidaklah dia mau menerima Aisyah akan agama Islam. Tapi begitu ngelihat kekurangan kandidat Tuhan, ini kandidat Tuhan, diperiksa dulu ya, ada kekurangannya apa kagak. Itu ada kekurangannya, akhirnya batal lah syarat daripada ketuhanannya. Ya. Wa munazzahun an kulli ma khatara bil bali ayil qalbu fama yaqau bi wahmika wa khiyalika. Ya, cukup ya. Kira-kira jelas nih, Pak? Apa ada yang ma'ani? Ma'ani itu berarti ada yang tadullu ala ma'nan zaidin ala zat, membutuhkan keterangan lebih lanjut. Cukup. Ya, cukup Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.